Baik, sanabtadi ad-dirasa fi hadhihi laila biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan lailatu nakul huna lailah Jum'ah mubarakah. Kaifa halukum? Malam Jumat yang berkah ya, malam ini. Kama nafham annal yaum au annal laila lailatil akhirah fi madza fi syahri Sya'ban. Malam ini malam Jumat terakhir ya dalam bulan Sya'ban wa nakul Laila Sa'ida wa Laila Mubarakah itu. Taib. Fal yaum saufa nata'allam anil qawaid. Sudah lama ya kita tidak belajar qawaid. Hari ini kita akan lanjut tentang qawaid. Qablaan yakni an-nusawwir saufa narsil as-surah fi syasha, sebelum Ustazah mengirim gambar di layar. Sa'as'al ilaikum ila aina wasolna. Terakhir apakah sudah sempat dibahas ya pembahasan di awal qawaid atau belum? Soalnya sudah ingat terakhir kita belajar adat ya, dan juga belajar tentang jam. Sepertinya modul belum ya. Coba barangkali ada yang masih ingat. Sudah sambil masuk ke Zoom dulu ya, karena yang satunya harus share screen. Tafadholi uktina Siti, Akhina Zidni, Uktina Nadia, Yusuf, user ID Aidon. Gimana? Terakhir kemarin kita kawaidnya cuma bahas adat ya? Atau sempat kita bahas tentang kata? Nah, Ustazah, kayaknya seingat Nadia kemarin sampai adat Mm-mm. sih, Ustazah. Tentang Adat jam. saja ya? Oke, Heeh. berarti kita belum sama sekali membahas yang ada di modul. Boleh ya, modulnya dilihat kembali, di scroll di atas sambil Ustazah share screen. Nah, kita akan bahas tentang kata jahit. Dalam bahasa Arab pasti tidak keluar-keluar jauh-jauh dari namanya kata dan kalimat. Kan ya. Nah, dalam bahasa Arab sama juga ya sebetulnya. Ada beberapa jenis kata, yaitu kata benda, kemudian apalagi kata kerja, dan juga mada, kata sambung ya, atau kalau kita bilang ada huruf jar gitu ya, atau kata penghubung. Tasir, wasol. Nah, itu adalah hal-hal yang mendasar. Ada berapa jumlah kata dari di dunia ini? Tidak ada batasannya. Bahkan setiap hari kita punya kata-kata baru, bahasa modern, bahasa gaul gitu ya. Tapi paling tidak bahasa-bahasa inti itu tidak akan berubah ya, dasar-dasar. Nah, apa yang kita lakukan Ustazah kalau di dunia ini banyak sekali jenis kata dan tidak bisa dihitung jumlahnya? Ya, kita bisa mempelajari lewat ciri-cirinya. Sehingga kita kalau pengen nerjemahin atau pengen ngomong atau pengen mengidentifikasi kalimat, maka kita bisa membedakan melalui ciri-cirinya. Yuk, kita awali dengan isim. Isim itu kata benda ya, secara umum. Ada ciri-cirinya. Di sini biasanya, coba perhatikan, di surat-surat Al-Quran pakai alif lam semua. Sebutin surat pertama apa? Habis ini kan kita musim seminya Quran yang ngaji semua nih. Tadarus. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah apa? Alba, Al-Baqarah. Al-Baqarah. Heeh. Banyak banget, terus habis itu ada Al-Imran, lanjut ya, ada An-Nisa, Al. Nah, ternyata yang didahului oleh alif lam itu merupakan bentuk dari ciri-ciri Isim. isim. Gampang ya. Berikutnya, kalau nggak ada itu Ustazah gimana? Berarti gini, biasanya ciri-cirinya ada tanwin. Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin. Babun, miftahun, sayyarotun, salajatun, misalnya, atau bahun. Itu juga isim. Tahu dari mana Ustazah? Pakai Dari Tanwin. Tanwin, Ustazah. tanwin. Jadi gini, tanwin sama alif lam itu adalah salah satu ciri dari isim, tapi tidak boleh bersamaan dalam satu isim. Berantem ya, sama-sama kuat soalnya. Contoh, boleh nggak Ustaz Anda bilang al-qolamun, al-qolamin, al-qolaman? Enggak. Tidak boleh. Satu-satu aja. Mau pakai alam atau mau pakai tanwin. Biasanya di kalau mau mengaji atau sholat didahului oleh bismillah. Asli bismi, bis
dengan. Billah, demi Allah, wallah, biasa gitu ngomong ya. Billahi, wallahi. Ada waw sumpah. Ada bicara. Afwan ya, tiba-tiba Ustazah keluar ini. Nah, coba Ustazah share screen lagi ya. Nah, berikutnya setelahnya huruf jar seperti bi, kemudian apa lagi? Wa tadi ya, fi, min, huruf jar ya. Maka di situ dia menjadi apa? Menjadi isim. Makanya bismi, bi ismi, dia merupakan bentuk apa? Bukan bi-nya ya yang isim, tapi kata selanjutnya menjadi isim. Terdengar ya suaranya Ustazah ya? Coba Ustazah share lagi. Oke, lanjut. Oke, berikutnya adalah ciri yang biasa kita pakai di sini selain berawalan alif lam jar dimasuki huruf jar sama aja ya. Nah, berikutnya kita akan mengartikan satu sama lain. Sudah izin pakai ini ya, karena sepertinya sinyalnya la adri ada masalah ini. Hasanan, apa terdengar suaranya Ustazah? Terdengar Ustazah. Oke, Cahit. Tapi gambarnya belum keluar ya. Ustazah harus Iya. masukin teman-teman yang lain juga. Nah, makna-maknanya kalau seandainya nanti kan pastinya dimaknain ya. Kalau mau cari tahu ya berarti harus buka komus ya. Karena kan nggak semuanya kita bisa memaknai dengan betul ya. Apalagi ayat Al-Quran kan banyak sekali. Tapi kalau kita nemu satu kata biasanya diulang-ulang. Namanya juga kata ya. Nah, contoh-contoh di sini yang bisa kita pakai. Bentuk-bentuknya selain tadi kita udah belajar ciri-cirinya, bentuknya adalah nama orang. Semua nama teman-teman di sini masuk kategori apa? Isim Isim. atau iya betul. Masuk kategori isim. Ya, nama teman. Nama itu tidak harus nama orang ya, macam-macam. Ada juga nama tempat, nama negara, itu juga sebuah nama ya, pengkhususan. Nah, di sini ada benda atau alat, kemudian ada nama orang, ada nama hewan, tumbuhan, tempat, profesi, kata sifat. Nah, itu termasuk juga kategori atau sesuatu yang abstrak. Ada tapi tidak terlihat. Seperti ruh, apalagi angin, internet, apa sinyal. Nah, itu juga benda abstrak ya. Pokoknya yang menunjukkan benda bisa masuk kategori alat ya, sekalipun tidak terlihat ataupun tidak terlihat, berarti dia masuk kategori isim. Jadi berikutnya untuk kata kerja itu yang menunjukkan sebuah apa? Sebuah aktivitas ya atau sesuatu yang dilakukan. Ada apa saja di sini aktivitasnya? Ada ciri-cirinya. Yang pertama adalah kalau di sini kita bahas dulu artinya ya. Contoh, biasanya pakai kata kerja itu hurufnya 3. Fathah semua atau fathah kasroh, fathah, fathah doma, fathah gitu ya. Fa'ala, fa'ila, fa'ula, a, vokalnya gitu ya. Contoh darosa, ta'allama. Loh, berarti itu tidak huruf istaghroko, istabdala. Apa kemarin banyak banget kata istahamma gitu ya. Itu juga masuk kategori kata kerja. Aktivitas seperti yanamu. Nah, ciri-cirinya kemasukan kode mati sholah. Berarti habisnya apa? Fiil ya. Kode komat gitu ya. Fiil mati. Kemudian kod tabayyana, kod ya'lam, kod. Kemudian ada saufa. Kod itu artinya telah ya. Tapi kalau masuk dalam, apa Ustazah izin masukin teman-teman ya. Kalau masuk dalam fiil mudhore, ada yang pernah dengar nggak? Madi kalau kod kalau masuk pada madi
maka maknanya sungguh-sungguh gitu. Tapi kalau qad masuk dalam apa? Masuk dalam mudhari artinya jarang ya. Nah, berikutnya setelah qad ada saufa. Saukala saufa ta'lamun. Saufa sata'lamun. Saya beko sana terus sana ta'alam. Maka menunjukkan kata kerja. Berikutnya bertemu tak nis sakinah yang menunjukkan perempuan. Domir hiya. Dahabat katabat dakholat khorojat. Berikutnya bertemu nun jamak niswah. Di sini didomir apa? Fi'il mudhoreknya hunna dan antunna. Tunah. Nanti coba Ustazah pengen tahu nih, udah bisa nasrif atau belum ya? Karena kan kita belajar nahwu ya. Tapi secara tidak langsung harusnya sorof juga harus mengikuti ya. Coba Ustazah masukin teman-teman yang baru gabung. Hasanan. Berikutnya lanjut. Berikutnya di sini kalau menanyakan kata kerja, berarti dia sudah mengandung makna zaman ya, atau waktu ya, telah dilakukan, akan, atau sedang dilakukan, atau kalimat perintah, kata kerja perintah. Nah, di sini kalau huruf tidak ada ciri-ciri. Jadi apa Ustazah ciri-ciri huruf? Tidak ada. Ciri-ciri adalah tidak kemasukan ciri-cirinya fiil dan tidak ada kemasukan ciri-cirinya isim. Begitu kalau seandainya ditanya. Tapi dalam huruf itu ternyata ada beberapa pembagian jenis. Maksudnya apa Ustazah? Jadi hati-hati, ada huruf itu khusus masuknya pada isim, ada juga huruf khusus masuk pada fiil, ada juga yang masuk pada keduanya. Jadi huruf itu kayak jembatan ya, menjadi penyambung kata. Nah, kalau khusus dalam isim berarti tidak bisa pada fiil, begitu juga dengan sebaliknya. Tapi ada juga huruf bisa berlaku dua-duanya. Artinya setelah huruf tersebut ada kata, misal kalau itu mustarok bisa dipakai dua-duanya, berarti boleh pilih habis huruf itu pakai fiil atau isim. Jadi nanti kalau ada bacaan, nanti teman-teman kan kalau lanjut belajar kan pasti dia akan belajar tentang banyak insya ya. Banyak bacaan apa teks-teks cerita, teks-teks bacaan. Nanti bacanya man apa min Ustazah, dilihat. Makanya harus dikenali huruf itu kalau khusus pada isim. Contoh, huruf cer apa aja? Min, fi, ila, aina. Berarti minal madrasah, ilal maktab, apalagi? Fil, masjid, gitu ya. Pasti habisnya fi, min, ila, itu huruf-huruf cer khusus masuk pada isim. Nah, sekarang yang khusus pada fiil. Ada dua. Apa saja? Beramal dan tidak beramal. Nah, ada amil-amil yang beramal. Nanti ada yang mengamalkan nasab, ada juga mengamalkan jazm. Jadi fathah harokatnya jadi sukun atau misal membuang huruf ilah atau membuang huruf nun misalnya. Contoh ya, seandainya ini untuk yang beramal, berarti dia memberikan dampak. Artinya nantinya harokatnya nanti berubah. Yang awalnya yaktubu kemasukan lan jadi lan yaktuba. Saya tidak pernah gitu ya. Lan yakdziba, misalnya lan akdziba, saya tidak pernah berbohong. Pakainya lan. Atau misal lam yaktub, dia tidak menulis, berarti pakai sukun. Yaktub, beramal dia. Itu pada fiil. Ada yang nggak beramal, kayak tadi, summa, saufa, itu termasuk yang tidak beramal. Dan dia juga termasuk huruf ya, wajar ya, masuk pada fiil, karena dia udah loh. Nah, yang mustarok, ada yang tahu apa contohnya? Hal kata beta, al-wajibal manzili, ya akhina sahal masalah. Au hal kata beti, gitu ya. Nah itu habisnya hal boleh fiil, boleh juga isim, boleh. Hal, apa berarti isim? Hal Muhammadun fil madrasah, apakah Muhammad di sekolah? Boleh. Atau pakai A. A itu artinya, ternyata A itu juga dalam bahasa Arab ada maknanya, apakah. Nama lain dari hal. Habisnya A pakai fiil boleh. Akalta al-asya, ya ukhtina Siti misal. Sudah makan malam kah? Gitu ya. Habisnya A, boleh fiil. Boleh tadi akalta. Kalau misalnya isim boleh. Contohnya apa? Apa kira-kira? Muhammadun fil madrasah. Apakah Muhammad di sekolah? Atau a'antum syakirun. A'antum, apakah kalian adalah orang-orang yang bersyukur? Jadi
ada beberapa huruf-huruf mungkin ada pembahasan ya di sini ya. Saya cuma nambahin aja sih. Jadi huruf itu lebih ke bagaimana penggunaannya tadi itu ketika dinisbatkan dengan fiil dan isim kayak jembatan. Tadi ada dua, nggak ada ciri-ciri. Pokoknya intinya tidak ada dalam ciri-ciri fiil dan isim berarti huruf gitu. Tapi ada pembahasan jenisnya ya, beramal tidak beramal, kemudian itu berlaku pada fiil ya. Huruf itu ada yang khusus pada fiil, khusus pada isim, dan berlaku pada kedua. Saya lanjutkan. Nah, sekarang pelan-pelan nih. Oh, di sini udah ada ternyata. Ada huruf-huruf yang tadi saya sebutin, biar nggak ngawang ya tadi ya. Kita mau yang mana dulu nih? Khusus pada isim dulu ya. Ada huruf yang masuk pada isim. Jadi setelah huruf isim, tadi huruf jer, min ilah ala, ilah, istisna, ilah, misal la ilaha illa Allah. Tidak ada sembahan kecuali Allahu. Gitu ya. La ilaha illa Allahu. Badal ya di situ. Maaf. Nawasih. Nawasih itu apa Ustazah? Nawasih itu adalah amil-amil perusak yang masuk di sini. Kebetulan masuknya pada jumlah ismiyah ya. Kalau inna, kemudian ada anna, ka'anna, lakinna, laita, la'ala. Di sini nanti pelan-pelan kita belajar ya. Jadi inna itu misal inna fi khalqis samawati wal ard, anna lahumul jannah, anna fil ardi, misal gitu ya. Nah, semua itu bentuk isim. Jadi ibaratnya setelah kata anna inna berarti isim. Kenapa? Karena huruf-huruf ini hanya masuk kepada isim. Nah, sudah mau bahas lagi. Sebelum itu, sudah lanjutin dulu di Nida. Ada juga ya Muhammad, ya Yahya khudil kitaba biquwa, ya Maryam, uknuti wasjudi warka'i ma'ar rokiin. Ayu, hayya, ayya. Semua ini menunjukkan panggilan. Jadi kan orang yang diseru gitu ya. Sudah membahas di sini. Jangan batasi isim itu zohir ya. Sudah, kok nggak ada isimnya Ustazah? Bisa jadi dia domir. Alaikum, apakah dia termasuk isim atau bukan? Tadi isim termasuk nggak domir? Disebutin nggak di sini contohnya? Kata ganti. Masuk ya. Kata tunjuk masuk. Angka juga masuk. Berarti nanti kalau tiba-tiba ada huruf ala, kok nggak ada madrosa Ustazah, fil madrosa misal. Berarti dia bisa jadi berupa domir. Tetap dia termasuk kategori isim. Di sini misal anna, innahu, innaka, innana, gitu ya. Ya siapa misalnya itu ya nggak mungkin ya anta misal gitu ya, wahai kamu gitu. Tapi pada akhirnya kita memahami bahwa kalau sudah tahu ternyata kata ganti masuk isim, berarti tidak selalu isim itu nampak, bisa jadi tidak nampak belum tentu domir. Nah, berikutnya huruf. Huruf yang kita di sini kalau isim sudah kita masuknya pengen yang tadi kan ini mukhtas jatuhnya ya. Jadi ternyata huruf ada 3. Mukhtas lil ism, khusus untuk isim. Mukhtasun lil fi'il, khusus untuk fi'il. Atau mushtarakun bainal ism wal fi'il. Jadi dia mushtarak, bisa sama masuk pada isim dan juga pada fi'il. Jadi kita dulu di fi'il. Khusus pada fi'il. Tadi udah saya sebutin ya. Beramal dan tidak beramal di sini. Kebetulan yang nawasib ini tadi beramal. Jawazim juga beramal. Gitu ya. Tapi tanfis dan qad tidak beramal. Gitu ya. Kalau secara general kita masukin gitu. Karena di fiil ada huruf jar nggak? Fiil bisa dijar nggak? Ini salah satu ciri dari isim lagi di sini. Ciri-ciri isim adalah bisa kemasukan jar di kasroh. Ya. Billahi. Gitu ya. Fil madrasati. Itu ciri-ciri di jar. Maksudnya di kasroh. Dan kemasukan huruf jar itu 2 hal yang berbeda. Tapi nggak bisa disukun karena sukun jazm cuma punya fiil. Nah, di fiil juga demikian, cuma punya nasab dan jazm. Fiil tidak bisa dikasroh gitu ya. Nah, di sini ada nasab anlan idan kai, menasabkan 1 fiil, menasabkan 2 fiil misalnya. Menjazmkan juga demikian lam lama alam alamma menjazmkan 1 fiil. Ada juga yang menjazmkan 2 fiil. Berarti jadi ada isim syarat, ada juga huruf syarat. Man ma mata ayana ayana gitu ya. Jadi satu-satu sudah pengen teman-teman bikin contoh ya. Kemudian ada huruf syarat idmam. Intansur apa? Yansur gitu ya. Jika kamu apa menang maka dia akan memenangkan.
Tapi kalau sin saufa, tanfis, nama lainnya kok tidak beramal. Pokoknya kalau nawasib, kalau nanti kita belajar tentang pelan-pelan ya. Gimana saudara nawasib itu bentuknya? Nggak selalu fathah. Aslinya di fathah. Tapi dia bisa berbentuk lain karena fiil tidak harus bentuknya apa? Bina sohi ya. Kadang dia mu'tal akhir, kadang sohiul akhir. Kita belajar satu-satu. Jazm juga demikian. Nggak selalunya sohi, nggak selalu disukun. Memang aslinya sukun, tapi kadang dia bentuknya. Nah, terakhir ada yang masuk di dalamnya adalah isim dan juga berbentuk fiil. Dua-duanya boleh. Itu ya. Jadi seperti apa? Tadi sudah sempat bikin A sama hal istifham. Tafsir juga masalah gini. Teman-teman kalau maksud saya adalah gitu ya. Biasanya ditambahkan dengan izin. Menambahkan artinya gitu ya. Muhammadun yang mana apa misal yang huwa apa gitu. Jadi terus selanjutnya itu boleh fiil yaf'al atau yaktub ad-dars gitu. Boleh. Jadi setelahnya boleh fiil boleh isim. Atau juga wa fa'au yaktubu wa yadrusu Muhammadun wa apa misal wa Zaidun. Jadi tidak masalah ya penggunaannya. Terserah mau fiil mau isim. Bal la lakin imma am sudah bilang di sini misalnya sahal uridu an asal ila la adri sahal Muhammad misal. Atau atau sama ya au salan jidan. Oke, sampai di sini dulu, coba Ustazah mau ngetes nih. Oke, kenapa ya sinyalnya ya? Apa ya Ustazah nggak bisa pakai tab, jadinya Ustazah pakai HP dulu. Kendala sinyal. Asal Ustazah harus keluar ini. Oke. Slide-nya boleh ya teman-teman, kalau dirasa mengganggu, teman-teman boleh buka di WA ya. Ustazah udah share tentang modul Qawaid. Tafadol Asep, Asep baru bergabung ya. Tafadol Sahal, kam nau'an min anwa'il kalimah. Tafadol. Tatakawanu anwa'ul kalimah ala salasati anwa'. Tayyib, uzkur. Minha kalimatul huruf wa kalimatul ism wal akhirah kalimatul fi'il. Naam. So, kaifa nafham wa numayyiz an hadhil kalima min nau'il ism au fi'l au huruf. Kaifa nafham? Bimada? Hunaka ad-dalalat li tamyizil isim kadzalikal fi'il. Jayid. So, jadi cara mengenalnya dengan melalui ciri-cirinya ya, karena kata itu ada banyak sekali. Kemudian ada apa saja, isim terdiri dari apa saja. Sebenarnya lebih dari ini ya, nggak cuma nama, kata ganti, kata tunjuk, angka. Apalagi sebutin selain ini, benda, alat, orang, hewan, tumbuhan, tempat. Ada lagi nggak yang nggak disebutin? Profesi, sifat, abstrak, apalagi? Nama tempat sudah ya, waktu juga masuk ya, keterangan waktu. Namanya juga modul ya, setiap orang punya versi masing-masing. Syukron, jayijitan. Fal'an nastamir ila ukhtina Siti. Ahlan wa sahlan Siti. Hal sami'ti sauti? Terdengar suaranya Ustazah Siti? Ada dua ya Sitinya ya. Coba Ustazah biar tazirilah. So. Huna yujad Siti Rahman faqat. Tafadholi Siti Rahman, Sidni, Muhammad Khairuddin, Asep, Faizal. Tafadholi min mumayyizat af'al. Khairuddin. Tafadhol Khairuddin. Daurukum. Uzkur lana wa mim mumayyizatil af'al. Sebutin ciri-ciri dari kata kerja apa saja. Ciri-ciri kata kerja Ustazah ya. Naam. Ana dakhaltu min jadid Ustaz. Oh, hakon. Nah, Oke lah, basa.
Jahit lah bahasa. Hasanan. Zidni tafadol uzkur mumayyizati min al-af'al. Dari kata kerja, ciri-ciri dari fi'il apa saja? Salan cita. Huna yujad fi surah faqat ikra. Nah, ربما إذا فعل المضارع حركة مرفوعة أو كيف ذلك؟ idza fi'il mudhari harakatil marfu mama maqasduk Itu yani. Iya, gini ciri-cirinya aja, sebutin ciri-ciri fi'il secara umum. Mau madi, mudhari, amr, bebas. Yang ada di tabel, yang ada di surah, di gambar. Apa saja ciri-cirinya? itu Mm-mm. wazannya apa ya? Fa'ala apa itu? Wazannya fa'ala. Di sini ciri-cirinya, kemasukan, sinkot, gitu-gitu aja. Kemasukan. Kemasukan ittisalu biqad yattasilu bisin saufa hakadha wa yattasilu bitata nisakina wa nun jamak niswa Nun jamak niswah. hakadha sahlan jidan. Coba fal'an karena sudah nggak tahu nih sorofnya teman-teman sejauh mana. Boleh ya masing-masing dari fi'il mudhari. Ustazah pengen lihat nih. Dari bentuk-bentuk harokatnya nanti dulu deh. Siapa lagi ya di sini Ustazah panggil dulu. Intazir lahzo ya, intaziru. Asep Aminuddin baru bergabung ya. Nadia Gunawan, tafadholi. Boleh dong ditasrifin fi'il madi. Di sini ada roja'ah. Katanya cuma rojaat doang yang termasuk ciri dari fi'il. Coba tasrifkan fi'il roja'ah dari huwa sampai domir nahnu. Sampai domir nahnu Ustazah. Naam, fi'il madi ya. Fi'ilul madi. Naam. Roja'a, roja'u, roja'at, roja'ata, roja'na, roja'ta, roja'tuma, roja'tum, roja'ti, roja'tuma, roja'tunna, roja'tu, roja'na. Jayijidan. Yang termasuk tak taknis yang tadi yang mana? Domir yang mana? Tak perempuan. Roja'at. Rojaat fi ayi domirin? Domiru? Hi? Domir hiya. Hi. So, nastamir Nadia. Kalau yang untuk jamak niswa, coba dari yaktubu, fi'lul mudhari'nya dari huwa, hatta domir nahnu. Yaktubu, Sorifi. Nah, yaktubu, Yaktubu. yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, yaktubna, taktubina, taktubani, taktubu, taktubani, taktubuna, gimana? Bin. Yaktubu, yaktubani, yaktubuna, taktubu, taktubani, taktubna, taktubina, taktubani, Hunna yaktubna. yaktubna, aktubu, naktubu, Ustazah. Tuh, udah selesai berarti. Oke lah bahasa. Jahit. Berarti yang termasuk nun jamak niswa yang mana? Domir apa Taktubna. saja? Taktubna saja. Di sini yaktubna loh. Berarti dua Oh, domir. yaktubna, Ustazah. Yaktubna Berarti, sama hunna dan antunna. Oke, yang lain. Boleh nggak Ustazah menambahkan di sini ciri-cirinya bersambung dengan ta'u fa'il? Ada yang pernah dengar? Tak yang menunjukkan pelaku. Contoh apa? Ustazah. Iya. Apa Nazartu. contohnya? Nazartu, kata betu, kata beta, kata beti. Gitu ya. Boleh. Jadi jangan dibatasi. Makanya sudah bilang versi modul itu beragam. Mungkin teman-teman belajar di kitab-kitab lain menemukan hal lain. Nah, namanya rangkuman ya khulasoh. Selanjutnya, nastamir alamat salam yang baru bergaya. Nah, kita sudah bahas fi'il dan isim. Sekarang di huruf kira-kira. Coba. Tafadol, Aina, Huna. Siapa yang dari awal yang hadiroh ya? Sudah tadi lihat. Fitriani, tafadoli, uktina Fitriani. Ciri-ciri wa mim mumayyizatil huruf atau ahruf. Ada nggak ciri-cirinya huruf? Sebutin kalau ada apa saja. Huruf Ciri. ciri-ciri Iya, ciri-ciri huruf apa? huruf terbagi menjadi 3. Ciri-cirinya dulu saya mau nanya. Ada nggak ciri-ciri huruf? Harfu jar berdamping Nggak. sama isim. Nggak ada berarti ya. Simpel aja, nggak harus ada ciri-cirinya. Ciri-cirinya cuman kita bilang apa? Dia tidak termasuk ciri-cirinya fiil dan juga tidak termasuk ciri-cirinya isim ya.
Kalau ditanya ciri-ciri ada nggak huruf? Nggak ada, Ustazah. Yang ada jenis. Yang kita bahas ini apa? Jenis huruf, oke? Mungkin di sini anwa ya, pembagian atau aksam. Kalau pengen selain jenis bisa boleh kismun ya. Aksamul huruf. Lanjut, Uftina Fitriani. Kalau saya nanya, ada nggak ciri-ciri huruf? Tidak Nggak ada. ada. Pokoknya kalaupun dibilang, pokoknya bukan termasuk ciri-ciri fiil dan juga tidak termasuk ciri-ciri isim. Yang ada apa? Aksamul Aksamul huruf. huruf. Oke, apa saja? Aksamul huruf hunaka thalatha aqsam. Naam. Aqsam khas lil isim wa Sah. khas lil fi'il thumma khas li isim wa fi'il. Naam, jahit. Kalau mukhtasun lil fi'il itu apa saja jenisnya? Ustazah tadi udah nyebutin rangkumannya. Ada 2, sebutin. Maksudnya apa? Jangan langsung disebutin yang di tabel ya. Apa tadi sudah sebutin? Nah, sob sama jazm itu termasuk yang beramal atau tidak beramal gitu. Yang beramal. Yang beramal. Berarti berapa nih? Yang mukhtasun lil fi'il ada qismani ya, ada 2 pembagian. Apa saja? Beramal sama Apa? yang tidak. Amalallah ya dan la amalallah. Tidak beramal, ada yang beramal. Jayi. Sahlan ya. Karena syukron. Kholas. Walan. Nah, kita akan membahas tentang fi'il madhi mudhari amr. Kalau kita satu persatu tadi kata sudah kita bagi, masing-masing punya pembahasan, gitu ya. Sekarang kita fokus masuk pada kata kerja. Nah, sebetulnya nanti kita bakal masuk ke sorof ya, tapi saya nggak mau dalam-dalam karena takutnya akhirnya fokus ke hifz ya, hifzu tasrifannya. Tapi formula-formula itu tetap penting ya. Paling tidak kita nggak bilang kaidah ilah, kaidah sorof nggak perlu gitu ya. Tapi teman-teman perlu tahu aja ternyata ketika ketambahan nantinya sebuah huruf, 2 huruf, 3 huruf itu akan merubah makna gitu ya. Nanti kalau misal jamaah jadi tajamma'a, dari kata lazim menjadi mutaaddi misalnya. Nanti kita akan belajar pelan-pelan. Nah, yang kita bahas di sini adalah fi'il secara umum. Saya tadi udah bilang dan teman-teman juga ada paham ya bahwasanya kata kerja itu mengandung makna waktu. Jadi kalau udah bilang madi, nggak perlu disebutkan kata waktunya sudah kemarin atau waktunya apa misalnya baru saja atau nggak perlu repot-repot karena sudah menunjukkan waktu. Fi'il madi bimakna masalah ninakul hakala ma huwa al-fi'il madi huwa yadullu ala ada apa al-madi ya, menunjukkan tentang peristiwa yang sudah hadas al-madi, peristiwa yang sudah lampau selesai dilakukan. Polanya AAA, AIA ya. 3 huruf, 4 huruf, 5 huruf. Takallama, apa lagi? Ba'ada yuba itu. Nanti kita belajar di sorofnya. Yang jelas kalau rata-rata harokat di akhir fathah maka dia madi. Nah, ini sudah kita bahas di sini. Teman-teman jangan sampai ketukar ya fi'il madi dengan masdar. Apa itu masdar? Mana masdar, Sahal? Isi masdar. Ya, mahwal masdar, mahwa ismul masdar. Apa isi masdar itu? Tadi bilang, jangan sampai ketukar fi'il madi dengan masdar. Apa bedanya memang? Kalau fi'il madi ya kata kerja. Kalau isi masdar berarti akar ya, asal kata. Iya, sumber misal kalau dibilang. Nah, contoh dalam bahasa Indonesia ada membaca, baca, bacaan gitu ya. Nah, asal katanya membaca adalah baca. Itu disebut isi masdar. Nah, kalau dalam bacaan nanti sudah kasih insya misal bacaan, tulisan. Ada 3 huruf. Belum tentu itu madi. Bisa saja dia isi masdar. Sehingga kok bisa Ustazah 3 huruf kok diharokati kasroh belakangnya. Hati-hati, berarti dia bukan fi'il madi. Makanya Ustazah hanya memberikan ciri-ciri general aja ya. Ternyata sekalipun kita selalu mengidentikan madi itu fathah, mabniun alal fathi, lalu harokatnya tetap di fathah di belakang, tapi hati-hati kok tiba-tiba ada 3 huruf, tapi di kasroh, bisa saja dia adalah bentuk isim, tapi isim akar atau isim masdar yang awalnya cuma telah dibaca
Jadi adalah bacaan gitu ya. Jadi sebuah masdar. Kemudian menunjukkan kejadian sudah selesai ya, yang qata'a. Sudah dilakukan. Tamam. Ciri-cirinya ada kod lagi selain tadi. Kalau ciri-ciri itu tadi kan masuknya general ya, mau madi, mudhari, amr, bebas. Nah sekarang udah mulai khusus nih satu persatu. Kalau ada kod mati sholat telah apa? Dikomatkan apa? Berdirikan sholat gitu ya. Bertemu domir mutaharik. Nah ini tadi salah satu domir fa'il mutaharik juga bisa ya. Fahim tu. Kemudian apa? Rofa mutaharik. Mana yang domir rofa mutahariknya diharokati? Fahim tuh fahimti gitu ya. Maksudnya di sini domir fa'il juga ya. Atau berbentuk tak nih sakinah. Sami'at domir hiya. Sahlan ya. Ada nggak ciri-ciri yang nggak disebut di sini? Kot. Anu biasanya mabniun alal fathi juga ya. Biasanya cirinya adalah harokatnya di fathah gitu. Nastamir fi'il mudhari dulu. Yang menunjukkan sedang atau akan dilakukan. Ya terusu. Dia kita nggak bisa ya memisahkan kata kerja dengan fa'il juga ya, sekalipun fa'ilnya atau subjeknya itu if ya, ya terusu dia sedang belajar atau akan belajar. Kemudian menunjukkan kejadian sedang atau akan selesai yang qati. Ciri-cirinya kemasuk awal amil nasab, amil jazm, tansif, saufa, dan berawalan dengan huruf mudro'ah. Anita, ada yang bilang anita ya, alif nun ya ta atau ya ta nun alif macam-macam ya. Ada apa saja kata gantinya? Kalau domir ya berarti untuk jamak muannas ghaibah, mudzakkar ghaib, ta yang depannya ta muannas ghaibah, mukhatab mukhatabah, mutakallim ma'al ghair, mutakallim wahda. Kata ganti ada berapa sih jenisnya? Ada dua ya, mustatir dan baris. Tapi kalau secara definisi ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kalau huwa humahum itu kata ganti orang keberapa? 3 ya. Jadi di bahasa Arab itu hurufnya ketuker ya. Kata ganti orang ketiga dulu, baru kedua, baru satu. Jadi kata ganti orang pertama itu adalah saya, orang yang berbicara mutakallim ya. Ana nahnu. Kata ganti orang kedua mukhotob, mukhotobah ada di depan kita ya. Anta, antum, antum, anti, antum, antum. Nah wajar ya. Karena bentuk muannas muzakkar dipisah jadi banyak. Apalagi bentuk musanna jamak juga begitu. Akhir kata ganti orang ketiga apa saja? Huwa, huma, hum, iya, mahun, goib semua. Salan ya. Berikutnya fi'il amr yang menunjukkan perintah. Menunjukkan arti permintaan juga bisa. Iftah, ighfir. Ampunilah ya. Nah, salan. Ciri-cirinya amr apa biasanya? Di jazm ya, harokat akhirnya. Kalau sorof biasanya belajar al-yafu apa? Uf'ul belakangnya ya, kata bayak tubuh. Iya, betul. Jahit. Hasan, tidak ada pertanyaan ya, kayaknya salah dan Samir ini boleh ya. Ustazah ini lanjut nanti kalau dirasa Ustazah kecepatan, tapi ini kayaknya asas ya, dasar ya teman-teman. Insya Allah kalau yang gini-gini salah. Nah ini yang penting. Ada mujarot, ada mazid. Bentuk maksudnya di sini dalam arti menambahkan. Ustazah nggak mau yang detail-detail sampai yang bedanya ada kan ya yang 4 huruf tapi dia tidak seperti tambahkan, tidak, ini intinya aja ya dari sini ingin bahas karena tujuannya nanti kalau teman-teman pengen bikin kata tapi memiliki makna yang bertambah, misal minta maaf sama maaf doang kan beda, memohon maaf gitu ya, memohon ampunan sama ampun, atau misal apa kira-kira saling tolong menolong, nolong doang beda sama dengan saling tolong menolong gitu ya. Apalagi satu bersatu sama apa mengajak untuk bersatu itu udah beda lagi. Jadi dalam bahasa Arab itu sebetulnya sama kayak bahasa Indonesia ya, cuman kita kan ketambahan kata saling, ketambahan kata meng, atau apalagi memohon, meminta gitu ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab tinggal ditambah huruf gitu, mau hurufnya 1, 2, 3, jadi tinggal ditambahin. Nah mujarad itu artinya sunyi, tidak ada tambahan apapun. Mazid itu memiliki tambahan.
Ada yang 3 huruf asli, original ya, nggak pakai apa namanya, nggak pakai topping-topping tambahan gitu ya ibaratnya ya. Nah di sini huruf aslinya ada 3. Ada fa'ala yaf'ulu, contohnya apa? Sebutin coba langsung. Fa'ala yaf'ulu contohnya kata ya, tubuh, masih Kata ya. Oh, lanjut fa'ala yaf'ilu, tubuh. contohnya apa? Fa'ala yaf'ilu contohnya apa? Oh, saya kesilu. Darabaya Betul. ribu. Doroba yadribu, nastamir. Fa'ala yaf'alu, anah, atau al-misal, contohnya. qara'a yaqra'u. Qara'a yaqra'u, fataha yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Contohnya. Fa'ila yaf'al. Syariba yashrabu. La'iba yal'abu. Nastamir. Jayid. Nastamir fa'ula yaf'ulu. Hasuna. Hasuna ya. Yahsunu, berbuat baik ya. Akhir. Naam. Fa'ila yaf'alu contohnya. Hasiba yahsabu. Ini kok ini kayak ngulang lagi ya. Kok harusnya fa'il yaf'alunya kok jadi fa'il yaf'alu lagi ya? Hasibayah sabu. Hasibayah subuh apa ya sibu? Berarti fa'ilah yang ulu harusnya ya, tapi di sini salah tulis ya. Karena kolom kolom yang nomor 4 sampai hilang-hilang sinyalnya ya. Tadi yang mau ngomong, boleh di-chat coba. Kolom yang ke-4 sama yang ke-6 ini sama, harusnya ada perbedaan ya. Jadi. Nastamir yang mazid. Berarti mazid itu tambahan. Ada yang nambahin 1 huruf, ada yang 2 huruf, ada 3 huruf. Nah, ulang lagi di mujarot. Mujarot tidak ada yang spesial. Dalam arti kalau mau diartikan ya menulis, membaca, gitu aja. Bermain, gitu ya. Tapi kalau ditambahin, hati-hati. Maknanya berbeda. 1 huruf pakai wazan fa'ala yufa'ilu. Contoh. Faddola yufaddilu. Fa'ala yufa'ilu. Biasanya ada saling di sini. Apa? Awana yu'awinu. Apa? Syahada yusyahidu. Syahada yusyahidu, menyaksikan. Af'ala yuf'ilu. Contoh? Akrama yukrimu. Akroma. Iya, paling sering ya di buku sorof. Akroma yukrim. Asrafa yusrifu. Tafa'ala yatafa'alu. Tafaddola yatafaddolu. Ifta'ala. Iqtaraba yaqtaribu. Iqtaroba, iqtasala. Na'am. Infa'ala. Intazara Ghasala yanghasilu. Intazoro yantazir. Na'am. So, if'alla. Lupa Ustazah. Apa? If'alla yaf'allu. Ihmarra yahmarru. Betul. Indamma yandammu. Indamma yandamu. Ihmarro yahmarru. Jahit. Istaf'ala yastafilu, nambah 3 huruf. Berarti memohon. Akhraja Apa? yastakhriju. Istakhraja. Yasta'dinu. Ista'dzana yasta'zinu. Istaghfaro yastaghfiru. Nah. Istahamma yastahimu. Iya. Nastamir rubai. Nah, huruf rubai ada 2, original 4 huruf, ada yang tambahan. Fa'lala yufa'lilu, dahroja yudariju biasanya. Mazid tafa'lala ya tafa'la. Jarang sih yang dipakai. Nah, di sini ada tabel-tabelnya. Saya nggak menganjurkannya, ini silakan dibaca sendiri nanti. Fa'ala yaf'ulu, fa'lan wa maf'alan. Fa'ala yaf'ulu. Boleh deh, siapa yang mau baca? Tafadhol. Ustaz. Nah, mumpung belum puasa ini, mumpung malam nggak puasa. Nah, tafadhol ikra. Fa'ala. Fa'ala yaf'ulu ya. Fa'ala yaf'ulu fa'lan maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun. Uf'ula taf'ul maf'alun maf'alun mif'alun. Jayid. Kita artikan bersama ya. Fi'il madi, lampau, mudhari, masdar. Nah, masdar ghairu mim. Ini yang sering dipakai. Yang sudah tadi bilang. Hati-hati. Biasanya dia tengah-tengahnya disukun, meskipun nanti akhirnya di kasro ya. Tapi kadang ada juga yang tengah-tengahnya nggak disukun. Makanya kadang tertukar dengan fi'il madi ketika dalam cerita. Dan biasanya masdar itu nanti nggak sendirian, jadi mudhof.
pasti ada kata berikutnya. Misal tolabil ilmi. Hati-hati, bukan tolabul ilmi. Tolib itu kan pelaku, apa? Isim fa'ilnya ada. Tolab itu masdar. Berarti tolabi boleh ya. Tolabi pakai kasroh. Tapi tengah-tengahnya nggak disukun nih kebetulan. Nah, isi masdar ini yang selalu muncul dalam kiroah karena kita nggak selalunya pakai fiil ya, kepengen pakai masdar Ustazah. Boleh. Supaya nggak banyak-banyak fiil. Kalau ada banyak fiil kan biasanya nanti ada butuh pemisah ya. Makanya butuh isi masdar untuk ditakwil nantinya. Berikutnya masdar mim, maf'al gitu ya. Isim domir kata ganti ya, nggak perlu ini juga, cuma batas aja ya. Isim fa'il. Nah teman-teman kalau mau pakai tadi kemarin, tafadhol is'al, langsung si Sahal bilang, oh ana su'al gitu ya, ana sa'il ustadzah, na'am, au ana mujib gitu ya, na'am, dipakai isim fa'ilnya. Nah, isim isyarah nggak perlu ya, ini juga pembatas aja. Maf'ulun, objek yang dikenai pekerjaan. Berikutnya fi'il amr ya. Harokatnya ngikutin dari mana tuh uf'ul? Tahu dari mana bentuknya uf'ul? Kok nggak if'al? Kok nggak if'ul? Tahu dari mana? Ikut apa? Ikut fi'il mudhari. Ya, fi'il betul. mudhari'nya. Ainun fi'il mudhari. So, berikutnya fi'il nahi adalah. Oke, mal farqu baina la nahi wa la nafi? Ada yang tahu? Iya, La untuk nahi, mencegah. Nahi, larangan. mencegah. Kecualian sama larangan. Nafi, Larangan. Kalau nafi, ya, cegahan. untuk menafikan. Betul, menafikan. La artinya nahi artinya jangan, kalau la nafi artinya tidak. Mentiadakan. Negasi. Iya. Kemudian beramal tidak kalau nahi, beramal ya. Tapi kalau la nafi masuk pada fi'il mudhari tidak beramal. Terus kata gantinya, bisa nggak teman-teman ngelarang diri sendiri? La akul gitu, bisa nggak? Nggak bisa. Berarti sesuatu yang dilarang itu orangnya ada di mana? Kata ganti orang berapa? 1, 2, 3? Mukhatab. Mukhotobah berarti kata ganti orang kedua ya. Anta, antuma, antum. Tapi kalau nafi, boleh nggak saya tidak makan, kamu tidak makan, dia tidak makan? Boleh? Bisa, boleh. Boleh. Nah, itu ya. Kemudian kalau la nafi, apakah cuma masuk pada fiil? Tidak ya. Boleh pada isim. La syai'un apa muhim ya gitu ya, lah apa terserah gitu ya, yang jelas lah nafi boleh masuk dua. Nastamir zaman makan ini pilihan ya, opsional. Ada kata kerja dia nggak butuh tempat, ada kata kerja nggak butuh waktu gitu, jadi tergantung. Ada juga butuh dua-duanya, zaman menunjukkan waktu, makan tempat, maf'al maktab gitu ya. Terakhir ada isim alat mif'al gitu ya, mif'al. Contoh kalau fataha yaftahu berarti Miftahun. artinya apa? Kunci. Jadi istilah-istilahnya sudah jelas ya, miftah. Enak kalau kita belajar nahwunya kuat. Nah, ini tasrifan fi'il sulasi mazid. Berarti ada tambahan fa'ala yufa'il. Minimal di sulasi mazid kita hafal ya tasrifannya ya. Kemudian karena paling sering mentoknya di mana Ustazah? Kalau anak hafal Ustazah tapi sampai masdar biasanya. Karena fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan gitu ya. Tapi teman-teman nanti bisa dimutola'ah lagi di sini. Dan tasrifan-tasrifannya. Sanan. Kelas ya, insyaallah kita lanjut di fi'il lazim muta'adi. Ustazah mau nanya, teman-teman besok ada yang sudah Ramadan atau ikut pemerintah? Ikut pemerintah sudah. Ikut pemerintah, berarti masih belum ya. Kemungkinan fi yaumi sabti ya, la adri. Sanan tadir al-khobar. Asanan, kelas ya, atau Huna. Ada yang mau ditanyakan? Sorofnya ini masih gampang, masih bidayah ya. Ini asasiyah ya. Jadi teman-teman mungkin kita cuma murojaah, nanti lama-lama baru detail. Terus Ustazah nanti mungkin minta teman-teman ngerjain soal. Naam, tafadholi. Hari Sabtu puasa. Mengenai kita selama puasa itu Zaza, kayak mana waktu belajarnya? Zaza? Oh iya, tadi janji ya hari ini ya. Teman-teman nggak ada yang bisa pagi gitu, siang. Bisa Zaza, kalau pagi. Bisa. Pagi Coba bisa. Ustazah bikin ini ya. Ustazah bikin voting. Teman-teman ini kasih jempol. Ustazah kasih pilihan pagi, siang, malam, ba'da sholat taraweh. Tapi pasti Kalau malam banget. Sholat taraweh jam 12 ya, Jam berapa sudah?
Habis sholat tarawih ini sama Langsung tahajud. Zoom. Langsung sahur. Langsung sahur. Apa habis sahur? Wah, keren tuh habis sahur. Tapi tadarus ya teman-teman. Jangan, takutnya teman-teman tadarus. Ada yang masih disuruh minta tanda tangan sama Ustadz ikut sholat apa tadarus habis sholat subuh. Nah, itu Nggak tahu. anak sekolah saja. Anak sekolah ya. Kan nggak tahu, barangkali di sini masih ada yang anak sekolah. Nanti ya coba Ustadz bikin survei. Coba pilihannya pagi jam berapa? Mungkin pagi sekitar jam 10 saja. 10. Kalau siang? Siang Masak. jam berapa Udah mulai ya? masak ya? Mulai masak ya? Iya. Kalau sore pasti ngebuburit tuh, nyari-nyari yang ibu-ibu udah pada masak gitu pasti. Kalau malam jam 12. Jam berapa malam? Jam 12. Iyalah jam Kosong. segitu masih terawih kan kosong. Jam 12 WIB apa WI mana ini? Di Timur Tengah apa di mana ini jam 12? Kalau di Timur WIB. Tengah jam 8 baru buka ya. Percaya Ustazah. Lah kita masih di Indonesia ini. Ada yang masih di posisi di Timur Tengah ini. Indonesia. Gimana? Terawih kira-kira jam berapa ya kemarin terakhir? Jam 9 itu masih belum ya? Jam biasa jam berapa? Setengah 11 kata saya. Jam 11 itu siap nggak? Jam setengah hakon? Setengah 11. Ada kok itu yang terawih cuma 5 menit itu yang. Iya, 11 rakaat itu saja. 9 saja. Oke, nanti kita sepakati ya. Coba malamnya sudah pilih benar. Antum teman-teman nggak masalah jam 9 misal atau setengah 10 belajar malam. Itu masih terawih nggak sih Ustazah? Mas, di posisi di kota mana? Di Medan. Oh iya, pantes beda. Makanya sudah bilang pasti WI-nya salah nih. Wit-nya beda. Ustazah, Naam, tafadhol. biasanya sih di daerah saya sholatnya sampai jam 12. 9 sih. Enggak, saya sampai sholat tarawihnya sampai jam 9 sih. Atau Jam 9. Iya, umumnya jam 9. Atau enggak jam Iya. 9. Itulah, makanya sudah bilang. Tapi kan teman-temannya di Medan beda tuh. Kalau pagi bisa tak? Coba nanti deh, Ustazah voting ya. Ustazah tulis. Daerah saya kan di Banten. Banten ya, oke. Coba Ustazah jam 9 sampai jam 10 atau pagi jam 10 tadi. Coba ya. 10 kan baru bangun tidur tuh, ya kan? Kan nggak masak kan? Nggak cuci-cuci kan? Aman kan? Semua dilakuin di malam. Jadi malam teman-teman fokus ibadah gitu. Coba ya nanti kita tentuin ya. Tadarus biasanya habis mau deket-deket buka ya atau setelah sholat subuh. Jadi aman. Nah, coba ya, sudah bikin voting kalau diizinin ya. 2 waktu itu ya disepakati. Jadi Hasanan, nah ada lagi? Mafi? Jam 1 aja. Jam 1 apa? Jam 1 siang. Jam 1 siang. Oh boleh. Berarti 3 ya sudah kasih ya. 10 Iya, pagi, 1 siang. Yakin nih, nggak lemes. Oke kan ini ya di depannya kipas angin, jangan di depan kulkas tapi ya. Nanti atau malam jam 9 lebih lah, 9.30. Coba Ustazah voting. Ustazah cuma menawarkan ya. Dan kebanyakan teman-teman bisanya kapan. Hasanan. Kelas ya. Sana tatim ad-dirasa fi hadhihi laila bi qiraatil dalam rabbil alamin. Syukran jazil ala musyarikatikum. Sawfa narogodan insyaallah fi yaumil jum'ah. Ila liqa wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ron.